warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak lupa pula selawat beserta salam kita hadiahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, kami mahasiswa UIN Suska Riau jurusan Ilmu Hukum ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Perbandingan Hukum Tata Negara Indonesia dengan Negara Malaysia. Baiklah, di sini akan dijelaskan pertama oleh Rizwan. Pada Rizwan, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya perkenalkan diri saya. Nama saya Rizwan Saputra Rahab, jurusan Ilmu Hukum semester 7, mengambil konsentrasi Hukum Tata Negara. Baik, di sini kita membahas tentang perbandingan hukum tata negara antara Indonesia dengan Malaysia. Perlu kita ketahui bahwa Indonesia telah melakukan beberapa kali amandemen terkait undang-undang dasarnya, yang dimana undang-undang dasar ini adalah poin pertama untuk menggambarkan suatu hukum tata negara Indonesia. Pertama, Indonesia itu pernah menganut yang pada awalnya Indonesia itu menganut yang namanya presidensil, dan karena terjadi beberapa pergolakan nasional di internal Indonesia itu sendiri, maka terjadi amandemen, yaitu dari presidensil itu dirubah menjadi parlementer. Dan parlementer ini tidak sesuai juga dengan kondisi zaman yang terjadi di Indonesia pada saat itu, maka kembali dari parlementer itu dikembalikan kembali kepada presidensil. Dan kalau kita bandingkan kepada Malaysia, Malaysia itu merupakan suatu negara yang berbentuk federal dan negara monarki konstitusional, di mana Malaysia terdiri dari 13 negara dan 3 wilayah persekutuan, yaitu Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan Islam, dan Putrajaya sebagai wilayah administrasi federal. Baik, di sini ada beberapa poin yang akan saya sampaikan, bahwa ada beberapa poin perbedaan hukum tata negara antara Indonesia dengan Malaysia. Yang poin pertama itu, kalau kita lihat dari bentuk negara, Indonesia itu berbentuk kesatuan, sementara Malaysia itu berbentuk federal dengan 13 negara dan wilayah persekutuan, di mana tadi Indonesia itu kesatuan dengan otonomi luas, mempunyai 34 provinsi pada saat ini. Yang kedua, poin kedua, bentuk pemerintahan. Bentuk pemerintahan itu Indonesia itu berbentuk republik, sementara Malaysia bentuk pemerintahnya itu monarki konstitusional. Dan poin yang ketiga yang menjadi perbandingan antara hukum tata negara Malaysia dengan Indonesia itu dari lembaga kehakiman atau lembaga eksekutif, di mana presiden di Indonesia itu menjadi kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, sementara kalau di Malaysia sendiri kepala negara itu dipegang oleh seorang raja yang disebut yang di-Pertuan Agung atau Raja Malaysia, dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Maka kalau kita lihat terjadi perbedaan yang sangat krusial. Pertama, Indonesia itu memiliki presiden itu sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Sementara kalau Malaysia itu raja itu sebagai kepala negara, dan ada lagi yang dibedakan sebagai kepala pemerintahan, yaitu yang disebut dengan Perdana Menteri. Dan yang kalau kita lihat dari poin yang ketiga itu dari segi legislatif, kalau Indonesia itu menganut bikameral, yaitu ada DPR, DPD, DPRD, dan MPR. MPR ini adalah anggota seluruh DPR, DPRD, dan DPD yang berada di Indonesia. Tetapi anggota DPR, DPRD, dan DPD itu belum tentu menjadi anggota MPR, tetapi anggota DPRD, DPR, dan DPD itu sudah pasti anggota dari MPR. Dan kalau kita lirik ke Malaysia itu berbentuk bikameral juga, tetapi bentuknya berbeda. Bikameral yang terdiri di Malaysia itu terdiri dari Senat,
atau Dewan Negara dan House of Representative atau Dewan Rakyat. Yang poin keenam itu kita lihat itu dari segi yudikatif atau segi kehakimannya. Kalau Indonesia itu ada yang namanya Mahkamah Agung yang menjadi lembaga yudikatif atau lembaga peradilan dan peradilan-peradilan yang berada di bawahnya seperti peradilan militer, peradilan umum, peradilan tata usaha negara dan peradilan apa? Saya lupa satu lagi. Dan satu lagi lembaga peradilan Mahkamah Konstitusi, di mana perbedaan dari Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi ini, kalau Mahkamah Agung itu berhak memuji antar undang-undang dengan undang-undang, tetapi kalau Mahkamah Konstitusi itu hanya mempunyai hak untuk memuji antara konstitusi atau undang-undang dasar dengan undang-undang atau beberapa hak yang telah diberikan keistimewaan oleh undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi. Dan kalau kita bandingkan lagi dengan negara Malaysia, negara Malaysia itu mempunyai lembaga yudikatif yang disebut dengan Federal Court of Appeals, High Court, Session Court, Magister Court dan Juvenile Court. Dan kalau kita lihat dari lembaga yudikatif atau lembaga kehakiman antar negara Indonesia dan negara Malaysia itu sangat krusial perbedaannya dan sangat susah untuk bisa disatukan. Tetapi walaupun begitu, ketika kita melihat dari segi pemerintahan mana yang baik dan mana yang buruk dan mana yang cocok untuk zaman itu dilaksanakan, maka itulah saya pikir gunanya kita mempelajari hukum tata negara, perbandingan hukum tata negara. Ya, mungkin itu sekilas yang dapat saya sampaikan, perbandingan antara hukum tata negara dan perbandingan hukum tata negara antara Malaysia dengan Indonesia. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas perhatian semua pihak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Rizwan atas penjabarannya tentang perbandingan hukum tata negara Indonesia dengan Malaysia. Baik, di sini saya akan menyimpulkan dari isi makalah kami bahwa kesimpulannya adalah sistem pemerintahan Indonesia dengan negara Malaysia berbeda. Sistem pemerintahan negara menggambarkan adanya lembaga-lembaga yang bekerja dan berjalan saling berhubungan satu sama lain menuju tercapainya tujuan penyelenggaraan negara. Lembaga-lembaga negara dalam suatu sistem politik meliputi 4 institusi pokok, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta birokratif. Selain itu, terdapat lembaga lain dan unsur lain seperti parlemen, pemilu, dan dewan menteri. Pembagian sistem pemerintahan negara secara modern terbagi menjadi 2, yaitu presidensial dan parlementer. Itulah yang dipakai oleh 2 negara tersebut. Satu, Indonesia memakai presidensial dan Malaysia memakai parlementer. Pembagian sistem pemerintahan presidensial dan parlementer didasarkan pada hubungan antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. Baiklah, cuman itu yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Ini makalah guna untuk menambah wawasan kita dan juga untuk memenuhi tugas dari Bapak Dr. Randus Bapak Dr. Haji Ajor Aziz SH.MH. Oke. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.